Saya pikir perlu kembali untuk banyak-banyak Iya, bermitra lah dengan memang pernah banyak, tetapi mungkin sebagian salah kaprah bahwa ada anggarannya. bilang itu, saya cuma Termasuk juga sih sebenarnya Ansor kira juga banyak anggaran gitu. Iya, Ternyata iya. punya anggaran harus siapkan infrastruktur sendiri. Iya, padahal ini kan gerakan kerelawanan sebetulnya. Tapi kan pemerintah harus juga anggarkan itu besar itu. Semestinya. Untuk Rumah Toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kam Rayadi, pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat datang di Rumah Toleransi, Kak. Ya, terima kasih atas kehormatan mengundang kami ke sini ya. Sahabat Toleransi, perlu kami sampaikan bahwa ini kali kedua kami mengundang pimpinan Bawaslu di Provinsi Selatan untuk hadir di Rumah Toleransi, dan satu kehormatan beliau hadir di Rumah Toleransi Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pindrang ini, Kak. Makasih banyak. Dan memang perlu ini, Kak. Kenapa Rumah Toleransi ini mengundang penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu, karena sebelum masuk tahapan ini kita berharap memang sudah ada semacam edukasi lah untuk masyarakat sebelum kita membahas hal-hal teknis lainnya. Nah, ini saya ingin tanya di awal ini, Kak, gimana persiapan Bawaslu menghadapi pemilu 2024 ini dan pemilu kada? Baik, terima kasih. Saya rasa begini, Iya, Kak. dalam rangka menghadapi tahapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 itu, Ya. Bawaslu sendiri sekarang sedang melakukan konsolidasi organisasi internal Ya. dan konsolidasi eksternal. Konsolidasi internal itu adalah kita sementara melakukan pembinaan Ya. terhadap baik staf dan jajaran Bawaslu Ya. Kabupaten. Ya. Terkait dengan tahapan yang akan kita hadapi dengan segera. Ya. Lalu kemudian saya sendiri di divisi pengawasan dan hubal sementara ini gencar melakukan sosialisasi ke jajaran kita ke bawah dan Benar. sosialisasi kepada masyarakat. Benar. Terutama sekali untuk mengantisipasi agar tidak terulang lagi kejadian-kejadian di pemilu-pemilu sebelumnya ya. Iya, Kak. Jadi masyarakat sudah mulai melek nanti dan masyarakat sudah paham bagaimana sih berdemokrasi yang berintegritas itu. Gitu. Nah, ini kan kenapa saya sampaikan ini, karena kan baru-baru ini ada pergantian pimpinan di RI. Itu berpengaruh enggak untuk jajaran sampai ke daerah ini, Kak, terkait dengan bagaimana kerja-kerja Bawaslu, kemudian mungkin KPU, seperti apa itu, Kak? Ya, orang bisa berganti tetapi lembaga permanen. Oke. Ya, saya kira tidak ada pengaruh di soal itu. Pun sekarang ini juga belum dilantik dan kalaupun sudah dilantik, saya kira tidak ada perubahan karena Bawaslu di daerah tetap kerja. Tetap kerja. Tidak ada pengaruh dengan pusat kita. Oke. Nah, kenapa saya tanyakan? Karena terjadi pergantian pimpinan, tetapi sampai hari ini belum ada pergantian atau revisi terhadap undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada. Itu gimana tuh, Kak? Ya, saya kira anggota Bawaslu yang baru ini nanti juga akan berkiprah kepada undang-undang yang sudah ada. Jadi soal undang-undangnya itu kita patuhi saja, kita laksanakan saja yang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 terkait dengan pilkada. Artinya ini 2 kali digunakan, Kak, ya? Kalau misalnya tidak, artinya pernah digunakan 2019, kemudian 2024 akan digunakan kembali kalau sampai. Iya. Sepanjang tidak ada perubahan. Dan Iya. saya yakin dan percaya, kecuali ada perubahan politik ya. Sampai hari ini tidak ada wacana untuk perubahan undang-undang. Oh, begitu ya? Ya. Karena kan kemarin banyak isu-isu juga yang mengkoreksi bahwa ada di undang-undang pemilu dan undang-undang pemilu kada itu beberapa kekurangan-kekurangan. Apalah saya ingin tanyakan juga ini terkait misalnya ada di undang-undang pilkada terkait dengan yang menyuap kemudian yang memberi dengan yang diberi dapat pidana, kemudian di undang-undang pemilu ternyata yang kena pidana hanya yang memberi, kemudian yang menerima tidak kena pidana. Itu gimana tuh, Kak? Nah, itu memang jadi problem kita sesungguhnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Undang-Undang 10 Tahun 2016 itu tentang pilkada. Bagi pelaku politik uang dan penerima politik uang itu kan sama-sama kena sanksi. Sama-sama kena sanksi. Iya. Tetapi di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu hanya bagi pemberi saja.
Nah, gimana tuh Kak? nah ini kan persoalan regulasi sebetulnya, tetapi Bawaslu tidak berhenti untuk melakukan pencegahan, Ya. edukasi kepada masyarakat. Kalau penerimanya tidak bisa kita jerat, ya kita maksimalkan pelakunya, karena Ya. tidak mungkin ada penerima kalau tidak ada pelaku kan seperti itu. Oh, begitu? Iya, harus disiasati begitu aja nantinya. Begitu Kak ya? Dan itu komitmen teman-teman di seluruh jajaran Bawaslu itu. Iya, termasuk juga yang sempat menjadi pembahasan teman-teman, baik itu teman-teman pemantau, Ansor dan yang lain ini melihat bahwa ada kemarin aturan tentang pemberian apakah istilah itu, pemberian uang kepada peserta kampanye terbatas ke kampanye tertutup. Itu gimana tuh Kak? Itu kan seolah-olah memberikan legitimasi money politik. Itu nanti kita lihat dalam PKPU-nya Ya. dan juga rujukan dari undang-undang. Ya. Ada yang namanya bahan kampanye. Bahan kampanye. Bahan kampanye itu bisa saja diberikan dalam batas-batas tertentu. Kalau tidak salah itu nilai tertentu, Ya. maksimal 60.000 dan disebarkan pada saat kampanye. Jadi kalau sudah diedarkan dari rumah ke rumah ya, dan tidak ada logo, itu sudah masuk politik uang juga sih sebetulnya. Jadi bahan kampanye misalnya baju kaos, Ya, baju kaos, kopiah dan apa semacamnya lah, ya. Sarung, sepanjang tidak melebihi. Sembako gimana Kak? Oh, kalau sembako itu sudah politik uang dia. Oh, politik uang. Politik uang. Jadi kalau dalam bentuk alat kampanye, Bahan kampanye. itu dibolehkan. Dibolehkan. Oh, jadi yang dimaksud di situ bukan pemberian dana dalam bentuk tunai ya? Bukan. Bukan. Kecuali transport. Nah, ini maksud saya Kak. Transport dibolehkan ya? Transport dibolehkan, itu. tetapi dalam peraturan juga disebutkan bahwa itu tidak bisa diuangkan itu. Tidak bisa diuangkan. Ya, bisa diuangkan, tetapi bisa dalam bentuk nota dan seterusnya. Cuma memang ini agak pengadilannya agak sulit lah. Iya. Ini agak sulit. Makanya kemarin itu sampai sekarang belum ada kayak pembahasan terkait untuk itu. Sebetulnya ada pembahasan, tetapi ada beberapa Bawaslu Kabupaten yang melakukan penanganan, tetapi biasanya buntu di di proses pembahasan di Gakumdu karena terkait dengan unsur formal dan materinya itu gitu. Jadi di situ kendalanya teman-teman. Padahal sesungguhnya pemberian dalam bentuk natura berupa uang itu, berupa amplop itu sebetulnya sudah masuk politik uang itu. Ya kan, transport itu harus dihitung berapa jarak, berapa liter. Ini kan tidak ada hitungannya gitu. Kalau kita mengacu ke peraturan Menteri Keuangan, ya di PKPU sebetulnya disebutkan sesuai dengan SBU di masing-masing daerah. SBU masing-masing daerah kan berbeda-beda. Iya. Dan itu besar itu Kak? Besar itu? Bervariasi. Ada yang 15.000, sama dengan makan minum itu kan setiap daerah beda-beda. Oh gitu Kak ya. Tapi rata-rata sih 15.000 biasanya. Cuma yang prakteknya di lapangan itu kan kadang kita temukan 50.000 lebih lah. Akhirnya tidak ada juga yang mau datang. Ini juga kadang menjadi persoalan karena beberapa peserta pemilu, anggaplah peserta caleg ini ya yang tidak punya dana, jadi unsur keadilannya ini kadang bermasalah karena kalau tidak punya uang kemudian tidak bisa menghadirkan kan masalah juga ini. Betul. Kita berharap sebenarnya ada perubahan regulasi untuk itulah. Sangat berharap karena ketika politik transaksional dan ketika masyarakat menilai dari sisi imbalan baik materi maupun uang, maka tentu caleg-caleg yang potensial tetapi tidak memiliki dana itu dah kendalanya dan kasihan masyarakat kita. Masyarakat harus ikut mendukung ini. Harus mendukung. Harus ada perubahan. Jadi harus ada tadi saya di kegiatan Bawaslu Go to School. Ini harus dari gerakan moral ke gerakan action kita ke lapangan bagaimana menciptakan kesadaran bagi masyarakat dan kalau perlu kita lawan secara bersama-sama. Tentu dengan norma-norma yang ada lah. Kemarin waktu Kak Saiful datang di sini saya sampaikan bahwa ternyata kesadaran masyarakat untuk membangun pelaporan, ada kanal-kanal untuk pelaporan, ternyata hasil survei juga hanya 5-7% yang masyarakat yang tahu kanal-kanal pelaporan ini, artinya sangat rendah. Nah, bagaimana artinya ini sosialisasinya yang rendah atau apa yang jadi masalah di Bawaslu ini? Mekanismenya yang perlu kami permantap kembali. Jadi kalau kemarin misalnya melalui media sosial kurang efektif menyentuh seluruh masyarakat karena medsos dan seterusnya,
kita juga punya program-program untuk turun ke lapangan, tetapi itu juga terbatas, terbatas. Nah ini tahun ini kami sentuh beberapa segmen termasuk pemilih pemula, karena pemilih pemula itu kan tentang terhadap politik uang dan dapat juga dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi, sehingga salah satu metode yang kita lakukan selain menyentuh masyarakat umum, juga kita menyentuh masyarakat pemilih pemula, karena mudah-mudahan dari pemilih pemula ini kita sangat berharap mereka bisa menularkan virus-virusnya gitu ya. Membuat video-video itu kemarin itu efektif itu Kak. Karena dinonton sampai ribuan orang dan sulit loh untuk menghadirkan kalau dalam pertemuan terbatas. Sulit, apalagi di masa pandemi ini kita mengumpulkan dalam bentuk banyak orang kan. Gitu. Makanya saya kira lomba-lomba seperti itu kemarin itu efektif karena sampai ke kami pun nonton semua itu. Luar biasa. Artinya wah ini efektif gerakan Bawaslu. Mudah-mudahan ada kesadaran dan kemudian melihat. Ya kita harus bangun kesadaran masyarakat dulu dan menggencarkan juga teman-teman Bawaslu untuk melakukan sosialisasi ke bawah. Termasuk juga sumber daya manusianya yang jumlahnya kurang. Mungkin itu masuk. Ya, makanya penguasaan partisipatif ini kita dorong karena untuk menyiasati keterbatasan personil dan alasan klasik luas wilayah yang cukup luas itu kan. Termasuk juga semakin menurun. Kemarin saya sempat baca itu pemantau dari tahun ke tahun ini ternyata pemantau di setiap pemilihan ini makin lama makin menurun ini Kak. Iya, benar. Ini kan artinya kepedulian dari ini juga semakin rendah. Saya pikir perlu kembali untuk banyak-banyak bermitra lah dengan. Memang pernah banyak, tetapi mungkin sebagian salah kaprah bahwa ada anggarannya. Bilang itu, saya cuma. Termasuk juga sih sebenarnya Ansor kira juga banyak anggaran gitu. Ternyata punya anggaran, harus siapkan infrastruktur sendiri. Padahal ini kan gerakan kerelawanan sebetulnya. Tapi kan pemerintah harus juga anggarkan itu besar itu. Semestinya. Untuk membangun demokrasi yang jujur kemudian bersih sehat ini kan perlu ada edukasi yang melibatkan semua elemen, jadi harus dibiayai lah itu kalau menurut saya. Kita sepaham dengan itu. Begitu ya Kak? Siap. Ini biar didengar ini Kak. Iya. Biar didengar sama. Saya mendukung itu. Nah kemudian persoalan kemarin, persoalan ini Kak, memasuki 2024 kita tidak tahu apakah pandemi ini akan selesai. Artinya saya ingin bertanya karena Pindrang ini belum pernah ikut terkait dengan pilkada di masa pandemi. Gimana tuh Kak? Kelebihan kekurangannya kemudian ini. Sebetulnya kalau kita mau berbahasa kelebihan kekurangannya, saya hanya bisa menjawab bahwa kita terjebak dalam suatu kondisi yang sulit kita keluar dari kondisi itu. Karena pandemi ini sangat membatasi ruang gerak kita, termasuk soal kampanye misalnya. Kalau mau dibandingkan antara kampanye melalui media sosial dengan kampanye secara langsung atau luring, itu lebih efektif luring sebetulnya. Tapi apa boleh buat karena pandemi dan PPKM pada saat pilkada kemarin itu sangat memaksa kita untuk membatasi diri untuk melakukan sosialisasi, termasuk pembatasan dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi kita. Saya ada beberapa daerah saya kunjungi, tiba-tiba dalam perjalanan dibatalkan dan seterusnya. Mudah-mudahan 2024 pandemi sudah berlalu. Kalaupun belum berlalu, saya kira kepanikan masyarakat tidak seperti sebelum-sebelumnya. Saya yakin dan percaya di awal pandemi memang kita sangat panik sebetulnya. Betul. Taruhlah misalnya Kak ini bahwa ini aturan aturan mau diubah. Apa yang kira-kira sangat perlu atau penting untuk atau menjadi hal mendasar yang perlu diubah terkait dengan kewenangan dan kerja-kerja perbaikan untuk Bawaslu? Ya saya kira kalau berbicara soal penguatan Bawaslu sudah sangat kuat. Cuma memang ya di undang-undang soal di pilkada itu kan masih rekomendasi sifatnya kan. Nah itu karena sifatnya rekomendasi, maka beda halnya ketika dia melalui sebuah putusan. Sehingga jalan terbaik bagi Bawaslu adalah ketika ada saran perbaikan, ada rekomendasi yang kita berikan kepada penyelenggara teknis, maka standar kita kalau tidak dilaksanakan ada DKPP itu aja.
Oh masih ada jalan ke situ Kak? Ada DKPP, ada yang tidak menindaklanjuti saran. Tinggal ke sana Kak ya. Jadi artinya dia bukan dalam bentuk putusan, tetapi memang rekomendasi. Rekomendasi. Tetapi hampir semua rekomendasi sepanjang beralasan dan seterusnya itu KPU tidak akan pasti kalau ditindaklanjuti. Cerdas-cerdasnya Bawaslu kalau begitu. Iya, seperti itu. Nah, saya pikir ini cukup Kak, untuk sementara saya masih mengundang depan. Iya, terima kasih banyak. Insyaallah. Insyaallah kita ini saya tahu persis. Sebenarnya kita masih ini cuma Kak Amra ini sibuk sekali. Ya, katanya ini waktunya saya masih mau bincang-bincang agak lama. Insyaallah akan ada waktu nanti. Insyaallah Kak, mudah-mudahan. Saya sangat merasa berbahagia, sangat Masih banyak hal sebenarnya nih Kak. Ini ada penundaan pemilu. Luar biasa masih banyak. Ada masih banyak. penundaan pemilu dan seterusnya, ini perlu sebenarnya dibahas. Nanti kalau saya ada agenda di kabupaten lain di Parepare bisa dikontak-kontak lah. Oh siap Kak, alhamdulillah ini kita ambil waktu-waktu sempitnya Kak Amrayani, dan saya pikir sahabat-sahabat atau teman-teman Rumah Toleransi akan menunggu kehadiran dari teman-teman dari penyelenggara untuk apalagi Jumat ini ya. Iya, itulah maksud saya. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di podcast selanjutnya.